Oh Lord God, bring us near to you. Bring us near your heart, Lord, and take our heart closer and closer to your heart also. In this morning, Lord, we come to you and we pray that God, please speak to us. Speak to us and open our ears, open our hearts, Lord, and we want to meet you personally. We pray in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Silakan duduk. Oke, shalom semua. Happy Sabat. Untuk setiap saudara yang di lokasi maupun yang menyaksikan secara streaming, salam kenal. Nama saya Andre. Ya, saya pelayanan di Jakarta dan juga pelayanan lebih banyak di digital media. Ya, mungkin sebagian saudara pernah lihat saya, mungkin ya. Setidaknya lihatnya di Instagram, ya, Instagramnya Christ Community, ya, setidaknya di situ, ya. Tapi anyway, banyak orang lebih kenal saya sebagai seorang YouTuber, begitu ya, dan banyak orang kenal saya sebagai seorang apologet. What is apologet? Apologetika. Apologetika itu adalah jadi apologet adalah yang melakukan apologetika. Jadi dipanggil apologet, begitu. Dan apologetika itu adalah cabang ilmu teologi yang mengkhususkan diri untuk memberikan sebuah pembelaan rasional terhadap pokok-pokok iman Kristen. You know guys, bahwa hari ini iman Kristen itu sedang berada dalam berbagai macam tantangan dari pihak-pihak non-Kristen, ya, either dari agama yang lain atau even dari non-theist, ya. Jadi non-theist misalnya hari ini nowadays anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang mempertanyakan banyak banget tentang Tuhan, ya. Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, lantas misalnya pada pertanyaan atau pada level yang paling cetek misalnya, kenapa saya berdoa Tuhan tidak jawab? Misalnya beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan anak muda yang bilang, I pray to God karena my parents itu selalu berantem tiap hari. And then I pray to God, God please help supaya orang tuaku nggak berantem lagi. Which is I pray for something good. Kenapa Tuhan tidak jawab kalau begitu? Kenapa Tuhan tidak jawab? Kalau gitu Tuhan tidak ada. Jadi ada sebuah permasalahan rasionalitas, ya kan? Yang dihadapi oleh begitu banyak orang di luar sana, either di dalam kekristenan ataupun di luar kekristenan. Jadi apologetika itu memberikan sebuah pertanggungjawaban rasional. Dan saya mengkhususkan diri dalam bidang itu, ya, bidang yang memberikan pertanggungjawaban rasional dari pertanyaan yang paling cetek sampai pertanyaan yang paling kompleks, misalnya, ya. Misalnya dari agama lain dan sebagainya. Anyway, saya bukan lagi mau promosi diri sama sekali, tapi hari ini saya mau sharing firman, ya, buat saudara-saudara semua. Dan saya berikan judul hari ini karena temanya bulan ini katanya tema faithfulness, kesetiaan. Jadi saya berikan judul hari ini Faithful Waiting, ya, menanti dengan setia atau penantian dalam kesetiaan, begitu ya. Teman-teman atau saudara, kita barusan melalui kemarin kan tentang kenaikan Yesus, ya. Jadi kenaikan Yesus di hari Kamis kemarin, dan saya tidak tahu apakah saudara juga ikut kebaktian atau tidak dan sebagainya. Tapi kita sama-sama masih ada dalam tone itu. Ketika murid-murid kita merayakan, ketika murid-murid menyaksikan Yesus yang naik ke sorga. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan ini. Sorry, ini terkoneksi nggak ya? Oh oke. Sedikit terpotong ya. Oke, saya bacakan buat saudara. Kita akan sama-sama lihat bagian ayat ini. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7 dan ayat 8. Ya, firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bicara soal masalah penantian, kemarin dan 2 hari yang lalu, tiba-tiba staf saya, jadi saya pelayanan bukan cuma di digital media, tetapi juga saya merintis satu aplikasi. Kami bikin satu startup namanya Hello God, ya. Jadi Hello God itu Hello God. Jadi ide dari startup itu adalah kami bikin sebuah aplikasi yang memungkinkan everyone bisa berjumpa dengan Tuhan melalui aplikasi.
begitu. Itu idenya. Nah, jadi waktu di kantor kami, staff saya, tiba-tiba 2 orang atau 3 orang terus kemudian mention, ya, kok please siang ini jangan ganggu, please kasih waktu, jangan cross the border, gak boleh masuk ke ruangan ini. Ada apa? Terus kemudian mereka bilang, no, pokoknya you gak boleh tahu, pokoknya kerjaan di logbook kita hari itu udah selesai. Jadi target-target kita punya target harian, kerjain apa, konten dan sebagainya udah selesai. You gak boleh ganggu. Kepo kan, jadi atasannya nih kepo kan, saya kepo bener, ada apa begitu? Ternyata mereka lagi war tiket Coldplay. Ya, ada yang menang war di sini? Wow. Mau dijual berapa tiketnya? Syukurnya saya, I'm not type of yang ngebet banget mesti dapat itu. Bersyukur kepada Tuhan. Tidak perlu menyusahkan diri dengan berbagai perkara, ya. Tapi ya nggak apa-apa juga buat teman-teman yang suka kan begitu kan ya. Staff saya tuh ada 2-3 orang yang war dari hari pertama, hari kedua nggak dapet. Masuk antrian 200.000. Ya. Dia, enggak kok, masih ada pengharapan. Siapa tahu yang sudah masuk terus nggak bisa bayar. Jadi masih ada pengharapan. Ya, pengharapan mereka patut diapresiasi, tapi pada akhirnya nggak dapat juga gitu. Tapi anyway, fenomena tentang Coldplay ini jadi sesuatu yang sesuatu banget ya, sesuatu banget yang saya yakin saudara-saudara juga cukup tahu bahwa tiketnya tuh sampai segitu amat. Bahkan tiket first class-nya itu 11 juta ya, betul ya. Bahkan ada orang yang rela jual kulkas dan motor demi mendapatkan tiket Coldplay itu loh. Sampai segitu banget menanti kedatangan Coldplay di bulan November di tahun ini gitu kan ya. Saya jadi mikir waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya jadi mikir orang bisa sampai segitunya ya, menanti, melakukan apapun, ngebet banget gitu. Bahkan ada yang sampai jual kulkas, jual motor. Kita orang Kristen pernah nggak melakukan effort yang segitu amat dalam menanti kedatangan Tuhan? Kita orang Kristen pernah nggak ya melakukan, kita punya nggak ya antusias yang segitu banget untuk menyambut kedatangan Tuhan? I know pertanyaan ini too shallow. Pertanyaan ini too shallow. Kenapa pertanyaan itu shallow? Karena masing-masing kita punya definisi sendiri tentang apa itu kedatangan Tuhan. That's the problem. Masing-masing kita punya definisi sendiri tentang apa itu antusiasme. Masing-masing kita punya definisi sendiri tentang apa itu penantian. Karena banyak di antara kita mau tidak mau, jujur ketika saya siapin firman ini, saya berpikir apa ya yang ada dalam pikiran orang-orang Kristen hari ini tentang kedatangan Yesus. Which is, kalau kita ngomong tentang kenaikan Yesus, sebenarnya kenaikan Yesus itu berbicara tentang kedatangan Yesus. Izinkan saya kalau gitu jelasin dulu pelan-pelan layer per layer supaya kita kita berada pada satu page yang sama. Bisa ya, saudara ya? Jadi, ketika murid-murid melihat Yesus naik ke sorga, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran mereka? Kita mesti, kalau kita baca Alkitab, karena kita waktunya tidak banyak tentu saja, tapi saya langsung kasih aja bahwa sebenarnya para murid waktu itu, waktu melihat Yesus pergi ke sorga, mereka itu, atau peristiwa itu tidak bisa dipisahkan dari analogi yang Yesus ngomong tentang siapa dirinya. Yesus itu sedang berbicara tentang dia sebagai mempelai laki-laki. Dan kita adalah umatnya itu sebagai mempelai perempuan. Analogi ini adalah analogi yang sering dipakai di dalam Alkitab, kental sekali. Saudara bisa menemukan dalam kitab Injil, saudara bisa menemukan dalam kitab Wahyu, di mana dikatakan bahwa ketika Yesus datang kembali itu seperti perjamuan kawin anak domba. Yesus datang sebagai mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuan. Jadi kita ini gerejanya atau umat Tuhan ini adalah mempelai perempuan. Jadi saya ceritakan sedikit konteksnya. Pernikahan Yahudi itu pernikahan yang diawali dengan sebuah masa disebut mungkin kalau dalam bahasa mudahnya bagi kita pertunangan. Jadi seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dipersatukan, deal, mereka akan menikah, dimulailah masa pertunangan. Makanya saudara ingat Yesus, papanya Yusuf dan Maria, itu pada saat Yesus lahir mereka ada dalam masa pertunangan. Bukan pernikahan. Karena mereka memang belum menikah. Tetapi yang dilakukan biasanya oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan itu adalah ketika masa itu dimulai, calon mempelai laki-laki akan mempersiapkan
tempat untuk keluarga barunya. Nah, calon mempelai laki-laki biasanya akan punya sesuai custom orang Yahudi hari itu. Mereka tinggal di rumah keluarga laki-laki biasanya. Ya, Pondok Mertua Indah, PMI, kan begitu. Nah, akhirnya si mempelai laki-laki itu akan menyusun semuanya, mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan ruangannya, bahkan mungkin membangun rumah yang baru di dekat keluarganya. Dan ditentukanlah satu masa bahwa dia akan datang menjemput si mempelai perempuan. Tapi menariknya adalah masa itu jamnya kapan, waktunya kapan, nggak dikasih tahu. Makanya kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu ada beberapa perumpamaan tentang misalnya 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kedatangan Tuhan itu seperti kedatangan mempelai laki-laki yang orang tuh nggak tahu kapan datangnya. Bahkan pada titik ekstrim, tengah malam bisa datang. Itu titik ekstrim, ya. Meskipun pada kenyataannya nggak gitu-gitu amat, gitu. Tetapi 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu berbicara tentang penantian. Kalau saudara baca dalam Alkitab banyak ngomong tentang penantian, dan penantian. Nah, dalam pikiran para murid adalah waktu itu Yesus naik ke sorga. Dan seperti apa yang Yohanes katakan, jangan gelisah hatimu ketika Yesus makan perjamuan malam terakhir, Last Supper. Yesus ngomong, jangan gelisah. Kenapa? Karena aku akan pergi. Lalu Yesus bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Saudara lihat analoginya. Analogi mempelai laki-laki. Jadi ketika Yesus ngomong begitu, para muridnya, seperti itu ya. Jadi mereka paham. Kenapa? Karena caranya begitu. Dan saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku pergi dan aku akan datang kembali. Sorry, ini kepotong fontnya nggak pas. Ini bukan Windows 11. Windows 7 ya kayaknya ya, atau gimana. Dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke rumahku, ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara bisa ketemu di dalam kitab Yohanes. Jadi kenaikan Yesus waktu itu dipandang atau dalam pikiran para murid adalah ini. Saudara. Jadi orang-orang atau kita ketika melihat peristiwa kenaikan Yesus, pikiran kita harusnya adalah Yesus akan pergi seperti mempelai laki-laki dan dia akan datang kembali kepada kita, menjemput kita seperti mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan itu. Nah, makanya di dalam kejadian yang tadi kita baca, kisah para rasul 1 tadi, backgroundnya tuh ada di ayat 6. Murid-murid tanya. Murid-murid tanya apa? Murid-murid tanya, kapan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka kumpul, mereka bilang, pulihkan dong cepat-cepat kerajaan Israel. Lalu kemudian masuklah ke ayat yang tadi kita baca. Engkau tidak perlu tahu kapan dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berapa waktu yang lalu, months ago, ada seorang muda yang come to me after I preach. Lalu dia bilang begini, can I ask you something? Dia pergi sekolah ke China, lalu kemudian dia datang sama saya, masih muda banget. Lalu kemudian dia tanya, dia bilang begini, please give me argument bahwa Yesus itu Tuhan. Because it's hard for me to believe bahwa dia itu Tuhan. Okay, what's the problem? Dia bilang begini, kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Dan waktu itu masalahnya adalah orang-orang tanya, kapan Yesus akan datang lagi? Kapan itu? Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang, mengenai masa dan waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Bapa. Anak pun tidak tahu. Lalu dia bilang begini, bukankah itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan? Bukankah itu membuktikan bahwa dia terbatas? Bukankah itu membuktikan bahwa ada satu Tuhan? Ya udah mulai nyerempet ke agama lain. Terus saya bilang begini, gini deh, kita kalau baca Alkitab, itu kita mesti ngerti bahwa Alkitab itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Right? Kitab Injil itu ditulis tahun 2000 tahun yang lalu. Di mana 2000 tahun yang lalu itu punya perbedaan konteks dengan hari ini. Let me give you example. Silakan tanya, kalau ada yang punya anak remaja atau adik remaja, silakan tanya sama dia.
Kamu tahu nggak tahun 2019 pernah cebong lawan kampret? Do you know cebong lawan kampret? Tahu? Atau nggak tahu? Udah nggak tahu? Nggak tahu? Ada beberapa nggak tahu. Cebong lawan kampret nggak tahu? Really? Wow. Itu makin memperkuat ilustrasi saya. Right? Ada yang tahu cebong lawan kampret? Tahu? Apa itu? Ya. Yang nggak tahu bukan mau gimana, I'm so sorry. Mungkin nggak ikut politik ya. Tapi pendukung Prabowo itu disebut kampret. Pendukung Jokowi disebut cebong. Jadi di tahun 2019 sempat cebong lawan kampret. Oke, katakanlah Bro Chris nulis nih sebuah diary. Di tahun 2019, cebong versus kampret. Terjadi di tahun ini. Terus kemudian diary-nya Bro Chris itu dibaca lagi oleh salah satu dari saudara di tahun 2023. Lalu kemudian saudara baca, wah gila sih. Waktu itu Bro Chris dapat penglihatan. Ada kodok lawan kelelawar. Begitu? Enggak kan? Apa yang ingin saya katakan? Saya ingin ngomong tentang perbedaan konteks. Bahwa hari ini bahkan even perbedaan 4 tahun saja, orang sudah melupakan apa itu cebong lawan. Saudara mengerti maksud saya? Jadi itu namanya perbedaan konteks. Karena ada gaya bahasa atau istilah tertentu yang dikasih tahu atau yang dimengerti oleh orang-orang tahun 2019 yang memang ikut politik. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ada perbedaan gaya bahasa. Saudara pernah dengar Yesus bilang begini, apabila tanganmu menyesatkan engkau, potong. Lebih baik engkau masuk dengan tangan buntung daripada engkau dihukum dan kekekalan dengan tangan yang lengkap. Pernah dengar itu? Oke, sekarang saya tanya, kalau Yesus bilang begitu, berarti kita mau potong tangan semua enggak? Pernah dengar Yesus bilang, cungkilah matamu, kalau misalnya matamu itu menyesatkan engkau. Lebih baik engkau masuk dengan mata satu dalam kerajaan sorga daripada engkau masuk dengan mata lengkap tapi dihukum. Ya kan? Sekarang saya tanya, Yesus meminta kita cungkil mata? Halo? Jadi saudara mengerti nggak? Bahwa memahami kata-kata Yesus itu tidak semata-mata dipahami dalam perspektif kita hari ini. Kita harus mencoba menempatkan diri dalam perspektif orang hari itu. Paham? Nah, jadi waktu Yesus bilang, hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu. Apa maksudnya? Apakah Yesus ingin bilang bahwa dia bukan Tuhan? Tentu tidak, Ferguso. Kan begitu. Saya kasih contoh. Saya bilang sama itu anak, oke, let me give you example. You asking beli PS5 to your parents. Kamu bilang sama, kalau kita minta PS5, kita minta mama atau papa? Minta papa? Minta mama. Karena apa? Karena biasanya mama yang mudah luluh. Nah gitu kan ya. Apalagi kalau jadi anak, kalau pinter liatnya, dipuji-puji dikit mamanya, kan gitu kan, diseneng-senengin, diangkat-angkat, minta PS5, gol, kan gitu. Tapi ibu-ibu biasanya punya jurus lebih jago lagi, kan gitu kan ya. Karena apa? Karena ini anak minta PS5, ibu-ibu biasanya kalau mau menghindar dengan mudah, ibu-ibu akan bilang apa? Minta papa. Sekarang saya tanya ibu-ibu, apakah berarti ibu-ibu nggak punya kuasa atas keuangan keluarga? Ada kan? Apakah berarti Anda para ibu, istri tidak punya kuasa atas keuangan keluarga? Bukan. Tapi kenapa ibu-ibu mengatakan minta papa? Karena ibu-ibu cuma menempatkan diri sebagai seorang istri. Yang mempunyai otoritas, secara umum dikatakan yang punya otoritas keuangan itu siapa? Suami. Apakah berarti istri lebih rendah daripada suaminya? Tidak. Dia adalah 2 jadi 1. Saudara mengerti maksudnya? Jadi ada namanya peran masing-masing. Which is peran itu tidak menunjukkan bahwa istri lebih rendah dari suaminya. Amin? Nah misalnya minta makan, minta ke papa. Papa bilang mintanya kemana? Mama. Apakah berarti papa lebih rendah daripada mamanya? Tidak. Itu cuma masalah. Jadi waktu Yesus bilang, anak tidak tahu, Bapa yang tahu. Saudara mengerti nggak maksud Yesus apa? Dia cuma menempatkan dirinya sebagai anak yang diutus. Bukan berarti dia bukan Tuhan. Apakah dia tahu? Tahu. Loh, berarti Yesus bohong?
Nggak gitu Ferguson. Gitu kan ya. Karena itu ngomong tentang dalam Alkitab itu banyak sekali retorika. Makanya kalau kita baca Alkitab tuh indah banget, saudara. Kalau kita betul-betul baca Alkitab, kita betul-betul baca dan kita pelajari, wah keren banget. Tapi anyway, kita kembali ke sini. Saudara terpesona? Terpesona? Oke. Makasih. Kita lanjutkan ya. Jadi maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah ketika Yesus ngomong begini, saatnya apa? Saatnya engkau tidak usah tahu. Karena apa? Karena ini ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Begitu loh saudara. Karena di dalam hidup itu kita mesti akui bahwa ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Dan kita sudah enough. Kalau Tuhan cuma ngomong begini, ya udah enough. Kita nggak perlu tahu segalanya. Amin. Saya pelayanan pengembalaan di gereja itu 12 tahun. Dan saya menemukan bahwa salah satu akar permasalahan manusia itu adalah mau tahu segalanya. Kepo itu adalah akar segala kejahatan. Kan firman Tuhan mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena cinta akan uang manusia jatuh dalam berbagai pencobaan. Kepo juga. Karena kepo orang itu jatuh dalam berbagai pencobaan. Maksain cari tahu. Padahal teman kita nggak mau kasih tahu. Tapi kita maksa cari tahu gara-gara udah kepo, mau udah tahu gini. Ternyata kita sebenarnya nggak perlu tahu. Tapi karena kita tahu, akhirnya kita udah mikir yang enggak-enggak. Dan setelah kita mikir yang enggak-enggak, kita sebarin lagi gosip. Gospel, gosip pelayanan. Kan gitu kan ya? Kita mengerti nggak masih? Somehow, you find peace when you nggak tahu. Amin? That's right. Kadang-kadang kita tuh mau tahu sih. Aduh, sudahlah. Bagian kita ada, bagian Tuhan ada. Temukanlah kedamaian di situ. Oke? Yesus bilang begini, bagiannya Tuhan adalah kapan waktunya. Kita nggak usah tahu. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Bahkan even waktu sampai kita mati pun Tuhan belum datang. Bukan urusan kita. Because dia Tuhan. Why should then kita mesti ngatur? Why should then kita mesti maksa kita tahu? Kita nggak pernah tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang, bagian kamu adalah kalau kamu menerima kuasa. Saat apa? Saat Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku. Oke, this one atau bagian inilah yang saya mau kasih penekanan tentang waiting itu. Sebenarnya kita itu adalah umat Tuhan yang adalah mempelai perempuan dalam analogi itu di masa penantian, di masa menunggu. Banyak orang yang tidak suka menunggu. Amin. Banyak di antara kita tuh tidak suka menunggu karena apa? Karena kita tidak suka uncertainty. True our definition. Sebenarnya ketika kita tidak suka menunggu, itu masalahnya adalah standar kita berlakukan di sana. Ketidaknyamanan kita karena kita merasa bahwa kita harus control everything. The problem itu selalu mulai ketika kita tuh cross the border. Kita mau kontrol segala sesuatu, termasuk kita mau kontrol kapan. Kita tidak suka menunggu karena kita tidak menguasainya. Kita lost control. Saudara tahu nggak? Ketika Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, kalau saudara perhatikan, apa yang Tuhan ngomong sama Hawa ketika mereka makan buah. Pada Adam itu kan dikatakan kamu akan berpeluh mencari rezeki. Kepada Hawa dikatakan kamu akan mengingininya. Dalam terjemahan lama dikatakan berahi. Salah, sebenarnya bukan itu. Dikatakan masalahnya Hawa itu adalah kamu ingin gain control over Adam. Kejatuhan manusia dalam dosa salah satunya itu adalah dosanya perempuan itu adalah, bukan dosanya perempuan ya, permasalahan dalam diri perempuan itu adalah ketika perempuan ingin gain control. Ambil control dari Adam. Anyway, kapan-kapan kita bahas. Ya, kapan-kapan kita bahas. Kita tuh manusia tidak suka punya kehilangan kontrol dan kita ingin mengontrol segala sesuatu. Bahkan even somehow ketika kita dalam masa penantian, biasanya orang-orang jatuh pada dua ekstrim berbeda. Ekstrim yang pertama adalah ketika orang-orang ada dalam masa dalam masa penderitaan. Anyway, saudara tahu nggak film ini? Wait, belum keluar. Ya. Saudara tahu nggak film ini? Nggak tahu. Menurut saudara, ketika nanti Yesus datang kembali, kira-kira penggambarannya kayak gimana?
Oke, makasih jawabannya. Puji Tuhan. Saya ini mendebak-debak karena anyway, saya yakin bahwa banyak orang tuh berpikirnya begini. Oh, nanti kalau akhir zaman Yesus datang lagi, nanti akan ada pengangkatan. Pengangkatan itu seperti di film ini. Jadi namanya tuh dalam tradisi kita tuh rapture. Rapture itu orang Kristen diangkat, gitu. Diangkat. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sisa bajunya doang. Sisa bajunya doang. Nah gitu. Karena apa? Karena yang ketinggalan itu nanti akan diapain? Disiksa. Oleh apa? Antikris. 666. Nah, dulu saya percaya banget dengan doktrin ini. Dulu saya percaya banget dengan ajaran ini. Saya pernah ada dalam satu keadaan konflik atau kerusuhan di satu kota kecil namanya kota Ambon. Saya besar di kota Ambon, kerusuhan. Dan waktu itu orang-orang susah sekali. Penderitaan banyak, orang mati dibunuh gara-gara kita Kristen. Kita berhadapan dengan ancaman pembunuhan dan sebagainya. Hancur-hancuran. Nah waktu itu di tengah-tengah masa kerusuhan, kita merasa bahwa Tuhan akan datang. Karena itu kind of dalam tanda kutip, escape-nya kita. Kalau kita sedang menderita, kita pengen segera berakhir. Dan escape instannya adalah Tuhan akan datang. Kita berharapnya begitu. Meskipun Tuhan akan datang, iya, tapi masalahnya ya sampai sekarang Tuhan belum datang. Tetapi waktu itu saya ingat banget, saya pengen banget cepat-cepat Tuhan datang karena kita suffer sekali. Kayak gitu. Nah jadi tiap pagi itu saya takut banget karena apa? Karena jangan-jangan orang tua saya sisa bajunya doang. Udah diangkat, terus saya ketinggalan, terus nanti akan disiksa. Gitu ya, ayo kamu, sangkal Yesus, kalau enggak disiksa ya gitu. Bayangan tuh kayak gitu. Nah masalahnya adalah ini doktrin beginian itu tuh dipropagandakan dari satu novel. Kalau saudara baca kitab Wahyu, itu bukan ajaran yang menurut saya cukup alkitabiah. Ajaran itu tuh agak lebay gitu. Dan menurut saya itu bukan akhir zaman. Tapi banyak orang akhirnya berpikir penantian itu adalah was-was. Kalau kita menanti Yesus itu artinya, waduh kita tunggu. Karena apa? Karena suatu saat terjadi pengangkatan nanti saya akan disiksa atau saya akan dianiaya begitu. Nah ini ekstrim satunya lagi. Penantian. Tetapi ekstrim yang satunya lagi adalah orang masa bodoh. Nah itu masalahnya. Hari ini saya perhatikan banyak orang Kristen tuh masa bodoh. Yesus mau datang kayak nggak datang, dia bodoh amat. Karena apa? Karena sudah keseringan jadi Kristen. Kelamaan jadi Kristen. Gitu loh. Tiap tahun kita udah belasan tahun, udah 20-30 tahun jadi Kristen. Tiap tahun ada tuh kenaikan Yesus, tapi juga Yesus nggak datang-datang. Terus bodoh amat. Toh kita juga sudah make our living, gitu kan ya. Kita kerja, sibuk kerja, bikin rumah, beli kapling, bangun rumah, beli mobil, have a good life, menikah, punya anak, have a good life. Yesus mau datang lagi nggak? Nah, mau datang ya sudah, nggak datang ya nggak apa-apa. Somehow kita jadi masa bodoh. Gini loh, saya tidak ingin kita jatuh pada dua ekstrem itu. Kita mesti mengerti bahwa penantian itu harus. Penantian itu harus kenapa? Karena Tuhan minta kita menanti dia. Tapi bukan menanti dalam hal kayak tunggu-tunggu Yesus datang. Bukan, tapi dalam penantian itu apa yang mesti kita lakukan? Perkara kapan Yesus datang, itu urusannya Tuhan. Tapi yang kita mesti lakukan adalah kita mesti menjadi saksinya. Mempersiapkan diri jadi saksinya. Saudara-saudara menjadi saksinya itu bukan lagi berbicara tentang apa? Bukan lagi berbicara tentang, oh nanti kemana-mana ketemu orang lalu tanya, kamu udah Kristen belum? Belum ya? Ya udah, nanti kamu mati masuk neraka. Sini ikut aku ke gereja. Bukan gitu. That's not part of penginjilan. Saya percaya penginjilan tidak secetek itu. Penginjilan itu bukan paksa orang datang jadi Kristen dan paksa orang jadi masuk gereja. Bukan itu. Penginjilan itu sedang berbicara bahwa kita, dalam hidup kita, orang tuh mampu melihat Yesus. Itu penginjilan. Penginjilan itu ketika dalam tutur kata kita, hidup kita, integritas kita, orang melihat ada standarnya Yesus dalam kita. Tetangga kita melihat, kok tetangga sebelah ini baik ya? Mereka nggak egois. Tetangga sebelah rumah nih kok gitu ya? Tadinya tetangga sebelah rumah nih apatis terhadap kekristenan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mengecewakan. Banyak orang Kristen hidupnya tidak seperti Yesus.
Banyak orang Kristen, orang tuh akhirnya nggak mampu melihat Yesus karena orang Kristen tuh kemunafikan, orang Kristen menutupi karakter Yesus yang indah itu. Sadly speaking, seperti itulah kenyataannya. Anak muda kita hari ini marah dan jengah terhadap yang namanya agama. Karena apa? Karena mereka melihat ada contoh keteladanan buruk dari diri orang Kristen. Sadly speaking. Sekarang tugas kita mereverse itu. Tugas kita mereverse semuanya itu. Membuat orang akhirnya melihat betul-betul ada Kristus yang nyata dalam diri kita. Kristus yang kelihatan. Sebagai kalau tadi saya kasih contohnya begini. Tetangga sebelah melihat, orang sebelah ini adem ayam ya hidupnya ya. Orang sebelah ini mereka kompak ya suami istri, anak-anak. Hari Minggu ke gereja. Kayaknya hidupnya indah. Mereka tuh satu langkah lebih dekat dengan Yesus. Itu dalam istilah saya. What is penginjilan? Penginjilan itu adalah bring people closer to God. Either closernya 5 langkah, puji Tuhan. Atau closernya tuh cuma 1 langkah, puji Tuhan juga. Itu penginjilan. Itu jadi saksi. Dan let me tell you, jadi saksi itu omong kosong kalau kita tidak transform di sini. That's why kenapa ngomongnya apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu itu bukan kita langsung kemudian, oh kalau gitu saya deketin Nenat, saya doakan. Dalam nama Yesus, sembuh langsung dia. Bukan begitu. Itu too shallow. Too shallow. Kita membuat Roh Kudus terlalu shallow dengan cara kita doa dijawab Tuhan. Bukan itu. Menurut saya, mujizat paling besar itu adalah ketika God transform you. Amin. Karakter kita kalau sampai bisa diubah, itu mujizat loh. Betul nggak? Apa gunanya kita doa sembuh orang, tapi setelah itu dengan mulut yang sama kita maki orang? Apa gunanya? So, saudara, waktu karakter kita dipulihkan Tuhan atau ditransform oleh Roh Kudus, itu masa penantian. Ibarat kayak misalnya, sekarang kan lagi rame, priwet. Wah, menuju priwet, itu biasanya cewek-cewek paling rempong. Amin? Oh, di sini semua enggak ya? Coba yang laki-laki, coba lihat wajah mata saya. Lihat. Konfirmasi ya. Konfirmasi. Paling rempong, betul? Wah, paling rempong. Berat badan dijaga, makan di ini. Wah, pergi ke bridal itu sampai 3-4 kali untuk fitting. Enggak, masih kurang setengah senti gitu. Rempong banget, ya enggak sih? Karena apa? Karena they care so much untuk itu. Sekarang saya tanya, gereja hari ini sebelum Yesus datang, kita care so much enggak soal hati kita untuk serupa Yesus? Kita bukan, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu, selalu dikatakan bahwa mempelai itu mempersiapkan pakaian putih. Mempersiapkan pakaian putih. Itu bahasa simbol. Pakaian putih itu bukan berarti nanti kita beli baju putih semua, enggak. Meskipun you can find ada gereja-gereja tertentu yang bajunya mesti putih-putih atas bawah. Gitu loh. Karena mereka ambil itu secara literal. No, that's not the point. Putih-putih itu maksudnya apa? Putih-putih itu ngomong tentang kekudusan hidup. Betul, kita nggak akan bisa kudus-kudus banget, tapi kita try our best untuk apa? Untuk hidup serupa Yesus. Let me give you simpelnya kayak gini deh. Satu saat kita akan berjumpa dengan Yesus, amin. Kita akan hidup bersama dengan Pertanyaan saya gini, banyak orang hari ini mau masuk surga, betul? Tapi siap nggak masuk surga? Banyak orang mau masuk surga, pengen banget masuk surga, betul? Tapi sekarang saya tanya, when you meet God, you ready nggak? Oh ready. Ready banget. Kenapa? Karena ya itu kan tujuan kita. Oke, pikir baik-baik. Kalau hatimu itu banyak pikiran negatif dan kotor, when you meet Jesus yang pikirannya bersih, cocok nggak? Cocok nggak? Cocok. Waktu kita tidak menyenangi untuk mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, nanti di sorga kita ngapain? Memuji Tuhan adalah salah satu konsekuensi logis nggak sih? Tapi nanti kita di sorga kita dipojokkan sendiri. Yang lain sibuk memuji Tuhan, kita pojokan. Wah nggak suka memuji Tuhan. Betul? Hari ini banyak nggak orang Kristen kayak gitu? Semua sedang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kitanya ngapain? Dipojokkan. Males muji Tuhan. Betul?
Hari ini semua orang antusias datang kepada Tuhan. Di sorga semua datang antusias mencari Tuhan. Tapi kita ngapain? Nggak antusias. Saya mau tanya, itu sorga buat kamu atau neraka buat kamu? Ibarat suami dan istri beli kucing dalam karung. Ketemu, karakternya nggak cocok. Saya mau tanya, itu rumah jadi sorga atau neraka? I'm talking about character. I'm talking about masa penantian itu adalah satu PR besar buat kita untuk membereskan hati kita di hadapan Tuhan. I'm trying my best God untuk mengasihi engkau. Kenapa? Karena I know hati kita itu nggak usah diajarin untuk jauh dari Tuhan. Nggak usah diajarin, pasti kita jauh dari Tuhan. Setuju? Kita itu nggak usah diajarin dosa untuk pasti berbuat dosa. Setuju nggak? Makanya hati itu, hidup itu harus didisiplin. Karena natur kita tuh dosa. Kita tuh mesti didisiplin untuk mengasihi Tuhan. Kita tuh mesti mendisiplinkan diri kita untuk mencintai Tuhan. Kita tuh mendisiplinkan diri kita untuk berpikiran bersih, pikiran yang betul. Mendisiplinkan diri kita untuk obrolan kita benar. Mendisiplinkan diri kita supaya kita jadi orang yang berintegritas. Kita tuh mesti mendisiplinkan diri. Karena itulah yang dilakukan mempelai perempuan dalam penantian. Banyak orang Kristen hari ini cuman No. Kita harus mempersiapkan diri. Karena apa? Waktu dia datang kembali, kita akan ketemu dia. Dan berbahagialah waktu karaktermu indah, ketemu dengan Yesus yang indah. The best. Itu surga. Tapi waktu karakter kita nggak dibenerin, hati kita nggak dibenerin, kita nggak antusias cari Tuhan, ketemu Tuhan apa jadinya? Tidak ada poin. Jadi hari ini firman Tuhan itu sebenarnya sederhana. Waiting faithfully. Saya tahu bahwa kapan Yesus datang, itu nggak tahu. Malah menurut saya, sebaiknya Yesus, kalau boleh, jangan datang dulu. Wah, kok kayaknya hamba Tuhan ngomong begitu ya? Saya pernah ketemu hamba Tuhan ngomong gitu, gimana? Wah, pengen cepat-cepat Yesus datang supaya masuk surga. Tapi makin ke belakang saya pelajari firman, saya makin sadar, gila. Yesus jangan datang dulu dong. Saya mesti persiapkan hati saya baik-baik. Karena saya nggak bisa ngebayangin pas Yesus datang hati saya nggak siap. Pas Yesus datang pikiran saya masih jahat. Pas Yesus datang karakter saya masih buruk. Pas Yesus datang saya masih malas ke gereja. Pas Yesus datang saya masih anggot-anggotan. No way. No way Tuhan. Jangan dulu. Kalau bisa kasih waktu saya lebih banyak untuk saya dibentuk Tuhan. Amin. Saya mau menutup firman ini dengan sebuah statement dari seorang teolog namanya C.S. Lewis. Dia ini seorang teolog, keren banget, dia ngomong begini. It would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. Desire kita tuh too weak, terlalu lemah. We are half-hearted creatures. Kita tuh adalah manusia yang hatinya tuh nggak fully gitu loh. Kita tuh dibodohi dengan yang namanya seks, dibodohi dengan yang namanya mabuk-mabukan, dan ambisi yang kita pikir tuh bisa giving us infinite joy. Hari ini banyak orang di luar sana tuh cari joy, cari kesenangan, dan mereka pikir mereka bisa cari kesenangan lewat dosa. Mereka cari kesenangan lewat minum, mereka cari kesenangan lewat party. Mereka cari kesenangan lewat apa? Sikut orang supaya dapat posisi tinggi. Mereka cari kesenangan lewat selingkuh. Mereka cari kesenangan lewat apapun itu. They thought, mereka berpikir bahwa mereka tuh bisa ketemu itu. Makanya C.S. Lewis bilang, you are half-hearted creatures. Kita tuh manusia yang hatinya setengah. Yang hatinya nggak full. Kenapa? Karena kita tuh seperti anak kecil yang ignorant. Yang ngomong begini, yang diajak ke orang tuanya, ayo main air ke pantai. Ke pantai aja asik. Nggak mau. Kita seperti anak kecil yang main air di selokan di depan rumah. Kita seperti anak kecil yang main kue lumpur dan berpikir, we find joy di situ. Padahal kita diajak untuk pergi ke pantai yang lebih indah. Tapi kita bilang, enggak, aku udah happy di sini. Itu manusia yang berpikir bisa find happiness and joy dengan dosa. Sekali. Penantian itu adalah perjalanan. Proses dibentuk Tuhan. And I pray, really pray, supaya kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Sebagai One Christ Community di sini,
Semoga community ini menjadi tempat untuk kita dibentuk Tuhan. Amin. Menjadi tempat melatih diri kita untuk mengasihi Tuhan, tempat melatih diri kita untuk getting closer to God. Let us bow our head. Lord, we come to you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Say with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tuhan, kami ingin memberi hati kami, supaya hati kami ini dibentuk, dipersiapkan selama kami menanti. Somehow kami bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak datang segera membereskan banyak hal permasalahan dalam dunia ini. Permasalahan yang kami hadapi dalam hidup. Kadang kami bertanya seakan-akan Tuhan gak cepat-cepat melakukan kebaikan. Tapi sebenarnya masa penantian itu adalah masa yang baik karena Tuhan justru baik di sana. Tuhan kasih waktu buat kita supaya kita preparing diri kita. Tuhan kasih waktu buat kita supaya we prepare our heart. We prepare our character. We prepare things. Kita mempersiapkan diri dengan baik, dibentuk Tuhan supaya pada waktu Tuhan kita siap. Pada waktu Tuhan kita siap. Hari ini mungkin ada di antara kita berada dalam masa penantian. Let me tell you, itu Tuhan baik buat kita. Dan Dia kasih waktu buat kita untuk menanti. Dia kasih waktu buat kita untuk dibentuk. Maukah engkau di masa penantian ini, engkau setia? Maukah engkau dalam masa penantian ini, you prepare your heart well? Dan pada waktu Tuhan, Dia mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Hamba-Mu berdoa, Tuhan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan baik di onsite maupun secara online. Berbicaralah dalam setiap konteks kami semua masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.